Ini adalah Oppo Find X9 Pro, smartphone terbaik Oppo tahun 2025. SoC-nya baru banget, MediaTek Dimensity 9500. Antutu 11-nya nembus 3,5 jutaan. Kameranya co-develop bareng sama Hasselblad. Spesial untuk kamera telefotonya itu udah di-upgrade jadi 200 megapiksel. Dia juga punya telephoto converter kit, jadi bisa zoom optical sampai 10 kali. Layarnya juga asik, udah pakai AMOLED 120Hz dan dilengkapi dengan 3D ultrasonic fingerprint scanner. RAM 16GB, storage setengah terabyte, lega banget kan? Baterainya super besar, 7500 mAh. Awet banget yang satu ini. OS-nya juga pakai yang versi baru ya, ColorOS 16 dengan fitur AI yang keren-keren. Oppo tuh kalau bikin flagship emang nggak kaleng-kaleng ya. Nah, penasaran smartphone ini sehebat apa? Simak video reviewnya kali ini. Oke, di bulan November 2025 ini, Oppo akhirnya resmi mengumumkan kehadiran Find X9 series ke Indonesia. Yang dibawa adalah Find X9 versi standar dan juga Find X9 Pro sebagai varian tertingginya. Dalam video ini kita akan bahas versi Pro-nya tentunya. Versi standarnya kita bahas tipis-tipis lah ya, perkenalan aja nanti. Nah, Oppo Find X9 Pro ini hadir dengan beberapa peningkatan kalau dibandingkan dengan Find X8 Pro yang keluar tahun 2024. Mulai dari SoC baru, desain baru, kamera tele baru, baterai yang jauh lebih besar, dan lain-lain. Kira-kira seperti apa sih kemampuan lengkapnya dari Oppo Find X9 Pro ini? Oke, kita langsung mulai bahas dari paket penjualnya dulu. Di dalamnya tentunya ada unit smartphone dengan screen protector yang langsung sudah terpasang. Dan tentunya ada chargernya. Chargernya ini 80 watt SuperVOOC ya. Lalu ada kabel USB-C, ada case, dan ada SIM tray ejector serta paket dokumen. Nah, kalau dari si desainnya ini beda ya dari pendahulunya ya. Kalau di Find X8 series itu pakai desain modul kamera belakang yang bundar dengan ukuran besar dan posisinya di tengah atas. Nah, di Find X9 series ini bentuknya jadi agak kotak dan letaknya jadi di kiri atas. Nah, menurut Oppo, desain seperti ini tuh lebih ringkas dan bikin jari kita terhindar dari modul kameranya saat menggenggam smartphone ini. Jadi lensanya nggak cepat kotor. Nah, untuk bagian back cover dan frame, keduanya sama-sama menggunakan desain flat atau datar ya. Material back covernya itu dari kaca dan framenya dari metal. Flagship banget nggak tuh? Untuk varian warna yang tersedia itu ada titanium charcoal dan silk white seperti yang kami review kali ini. Nah, mau warna apapun, back cover tuh sama polosnya. Ini membuat smartphone satu ini terkesan clean, tapi tetap terasa premium dan mewah. Untuk dimensinya 161,26 x 76,46 x 8,25 mm dengan bobot di 227 gram. Memang ini bukan yang super tipis dan super ringan, tapi kalau mengingat yang satu ini baterainya super besar, ingat 7500 mAh, rasanya ini jadi nggak terlalu berat ya sebetulnya ya. Oh ya, untuk daya tahan terhadap debu dan air, smartphone ini punya triple IP rating, IP66, IP68, dan IP69. Jadi harusnya dia aman banget kalau nggak sengaja kecebur dalam air, dan dia juga tahan terhadap semprotan air bertekanan tinggi, bahkan yang suhunya tinggi juga. Tapi walaupun demikian ya, kami sangat tidak menyarankan untuk membawa smartphone ini berenang. Apalagi untuk snorkeling di laut, jangan. Diving, jangan banget, jangan ya. Ya kecuali kalau kalian mau casing khusus buat divingnya ya. Tapi kalau kayak begini aja sih, jangan ya. Nah, setelah itu, smartphone ini juga sudah punya sertifikasi 5-star SGS Drop Resistance. Jadi seharusnya memang cukup tangguh. Sekarang mari kita lihat sisi kanannya ya. Di sini ada volume up and down dan tombol power. Lalu di sini ada quick button untuk mengendalikan zoom kamera dan juga bisa berfungsi sebagai tombol shutter. Catatannya, ini hanya bisa digunakan untuk mode horizontal aja. Kalau dalam mode vertikal itu belum bisa. Di atas, nah ini ada infrared blaster. Lalu di sisi kiri ada snap key. Ini fungsinya bisa di custom ya. Dia bisa untuk membuka fitur mind space, mengambil screenshot, masuk ke mode do not disturb, buka kamera, dan lain-lain. Pokoknya disesuaikan aja lah ya. Lalu di bawah ini ada SIM tray dual SIM dan tanpa micro SD. Lalu ada 2 mikrofon, ada port USB-C dan grill speaker. Nah, untuk speakernya ini stereo ya, pasangannya ada di bagian earpiece. Untuk kualitasnya termasuk oke juga nih ya. Suaranya lantang, detailnya udah oke, menikmati konten atau gaming udah kelas flagship lah di sini ya. Oke, beralih ke sisi depan. Ini adalah layar 6,78 inci AMOLED, resolusinya 2772 x 1272 pixel. Tapi setting defaultnya itu diatur ke 2354 x 1080 pixel ya. Nah, untuk refresh rate itu up to 120 Hz, adaptif dari 1 ke 120 Hz.
Jadi misalnya kalau kita lagi di home screen, kalau lagi nggak ada aktivitas, dia bisa nih turun ke 1 Hz aja. Sementara kalau ada aktivitas, dia bisa naik sampai 120 Hz. Nah, untuk touch sampling rate-nya ini belum ada info ya, dia berapa Hz. Tapi yang jelas layarnya udah sangat responsif. Ya, sebagaimana seharusnya sebuah layar smartphone kelas flagship lah. Nah, untuk brightness atau kecerahan, ini diklaim bisa mencapai 3600 nits untuk peak brightness. Ingat ya, peak brightness. Tapi angka setinggi ini ya hanya untuk skenario tertentu aja. Nah, kalau dalam pengujian kami, maksimum brightness dalam kondisi di dalam ruangan adalah di kisaran 800 nits. Itu udah terang banget sebetulnya. Sementara untuk simulasi outdoor, dia bisa mencapai 1280 nits. Ini udah sangat terang. Untuk penggunaan di kondisi outdoor sih bukan masalah di bawah terik sinar matahari. Nah, untuk mode warna layar itu ada 3, standar, natural, dan vivid. Untuk hasil tes color gamutnya, mode standar dan natural itu sama-sama diarahkan mendekati 100% sRGB. Jadi ini cocok untuk ngedit foto atau video biar warnanya tetap konsisten kalau dilihat di layar-layar yang lain. Sementara untuk mode vivid ini diarahkan ke 100% DCI-P3. Ini cocok nih kalau kalian sedang mencari warna yang gonjreng-gonjreng dari layarnya ya. Kemudian untuk fitur always on display tentunya ada di sini dan ini beneran bisa diatur selalu menyala. Yang namanya juga kelas flagship ya. Di layar ini juga ada 3D ultrasonic in-display fingerprint scanner. Menurut Oppo, ini 35% lebih cepat dan 33% lebih reliable dibandingkan optical fingerprint sensor yang sering digunakan. Jadi proses unlocknya itu sangat cepat dan responsif. Nah, untuk proses register fingerprintnya ini agak unik ya. Kita nggak perlu angkat dan tempel jari kita berulang-ulang seperti biasanya. Cukup tempel sekali aja, lalu digeser-geser aja jari kita sesuai dengan posisi yang kita arahkan. Mudah kan ya registernya ya. Nah, untuk bezel layar, smartphone ini disebut pakai Uniform Ultra Thin Bezel dengan ketebalan hanya 1,15 mm saja untuk semua sisi. Jadi ini sangat tipis dan ngasih kesan kalau layar itu sangat lega. Lanjut ke atas layarnya ya. Di sini ada earpiece. Ini merangkap sebagai speaker kedua dari smartphone ini. Dan di bagian earpiece ini ada 2 mikrofon juga ya. Jadi total smartphone ini punya 4 mikrofon. Kemudian di sini ada kamera selfie 50 megapiksel. Ini sensornya 5KJN5 dengan ukuran 1/2,75 inci. Bukannya f2.0, autofocus pakai lensa 5P di sini dan perekaman videonya up to 4K 60 fps. Mantap. Beralih ke sisi belakang, ada modul kamera utamanya Oppo yang disebut sebagai Hasselblad Master Camera System. Ini terdiri dari kamera utama atau kamera wide 50 megapiksel. Ini pakai Sony Lithia 828 dengan ukuran sensor 1/1,28 inci. Bukaannya lumayan lebar di f1.5. Tentunya udah autofocus, optical image stabilizer juga dan lensanya sudah yang 7P. Perekaman videonya up to 4K 120 fps. Kemudian ada kamera ultra wide 50 megapiksel. Sensornya pakai yang 5KJN5 lagi yang ukurannya adalah 1/2,75 inci. Bukannya f2.0, udah autofocus juga ya dan ini pakai lensa 6P. Video recordingnya itu nyampe 4K 60 fps. Nah, kalau yang ini adalah 200 megapiksel Hasselblad telephoto kamera ya. Sensornya S5KHP5 dengan ukuran 1/1,56 inci. Bukaannya lebar juga, f2.1. Autofocus, optical image stabilizer, lensanya itu 1G 5P ya. Berarti ada part glassnya di sini ya. Untuk rekaman video up to 4K 120 fps. Nah, di sini hanya ada 1 kamera telefoto. Ini agak beda dari generasi sebelumnya yang punya 2 kamera telefoto periskop. Tapi karena sensornya baru udah 200 megapiksel, harusnya ini bisa mengkompensasi optical zoom 6 kali yang ada di generasi sebelumnya. Kemudian di sini ada juga True Color Camera. Menurut Oppo, ini adalah kamera tambahan untuk membantu sistem kameranya menghasilkan warna yang akurat dan semirip mungkin dengan warna aslinya. Nah, bicara soal kamera, Oppo bilang kalau smartphone ini dilengkapi dengan Lumo Imaging Engine. Menurut Oppo, ini adalah sistem komputasi fotografi yang bisa membuat komponen seperti ISP, NPU, GPU, dan CPU bisa bekerja bersamaan saat mengolah gambar. Tapi masing-masing mengerjakan bagian yang paling cocok dengan kemampuannya. Teknologi ini diklaim membuat CPU load dan power consumption jadi lebih rendah hingga 50% saat mengolah gambar. Oke, untuk fitur-fitur kamera ada banyak ya, night, pano, pro video, slow-mo, timelapse, banyak. Lihat aja di sini, banyak banget. Ini khas Oppo banget. Kemudian, nah sekarang ada teleconverter kit di sini. Ya, di Find X9 Pro ini Oppo menghadirkan aksesoris khusus untuk fotografi, namanya Hasselblad Teleconverter Kit. Ini adalah lensa tele tambahan yang bisa membuat kamera telefoto di Find X9 Pro ini melakukan optical zoom sampai 10 kali. Ya, optical
optical zoom ya. Nah, aksesoris ini sudah datang sepaket dengan casing khusus yang ada mountingnya untuk memasang teleconverter kit ke smartphone, serta ada juga mounting untuk tripodnya. Catatannya, ini dijual terpisah ya, tidak jadi satu dengan paket penjualan si smartphone yang satu ini. Oke, kita lanjut untuk spesifikasi internalnya. SoC-nya, dia pakai MediaTek Dimensity 9500. Ini adalah SoC kelas flagship terbaru dari MediaTek, sekaligus yang paling kencang saat video ini dibuat. SoC ini dibuat menggunakan teknologi fabrikasi 3 nanometer dari TSMC. CPU-nya ini octa-core dengan konfigurasi 1 core di 4,2 GHz, 3 core 3,5 GHz, dan 4 core 2,7 GHz. Sementara untuk GPU-nya dia pakai Mali G1 Ultra. Untuk performanya, nah nanti kita lihat ya dalam pengujian ya. Selain itu, smartphone ini katanya juga punya sistem khusus bernama Oppo Trinity Engine. Singkatnya, ini adalah sistem manajemen performa untuk Oppo yang tugasnya melakukan optimalisasi kinerja dan efisiensi daya pada level chip. Ya. Tujuannya agar smartphone ini bisa berjalan mulus tapi tetap hemat daya. Oke, untuk RAM 16 GB LPDDR5X dengan storage setengah terabyte alias 512 GB UFS 4.1. Tidak ada varian RAM dan storage lain untuk tipe yang satu ini, cuma ada satu varian aja. Untuk baterai 7500 mAh, ini naik cukup signifikan dibandingkan Find X8 Pro yang baterainya adalah 5910 mAh. Tapi ketebalan tetap terjaga di 8,2 mm. Nah, menurut Oppo, ini bisa dicapai berkat teknologi third gen Oppo Silicon Carbon Battery yang bikin baterainya jadi punya kebaratan tinggi walaupun ukuran fisiknya ya tetap segitu-gitu aja. Selain itu, Oppo juga mengklaim kalau kapasitas baterai smartphone ini bisa tetap terjaga di kisaran 80% setelah pemakaian 5 tahun. Nah, untuk chargingnya, smartphone ini mendukung 80 watt SuperVOOC. Ini untuk charging dengan kabel ya. Sementara untuk wireless charging ada dukungan 50 watt AirVOOC. Nah, kalau butuh reverse wireless charging ada juga di sini bisa. Untuk bypass charging gimana? Ada nggak? Ada di sini, bisa diaktifkan lewat slider saat menjalankan aplikasi game. Untuk sensor-sensor ini lengkap banget, nggak ada yang dipangkas karena ini kan flagship ya. Semua sensor esensial ada ya. Nah, untuk cooling system dia pakai Advanced Vapor Chamber Cooling System yang terdiri dari vapor chamber, high performance thermal gel, dan extensive graphite. Nah, cooling system ini punya area pelepasan panas dengan total luas 36.344 mm persegi. Menurut Oppo, itu naik sekitar 33,7% kalau dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Lanjut untuk fitur keamanan, di sini ada 3D Ultrasonic In-Display Fingerprint Scanner dan Face Unlock tentunya. Untuk konektivitas tentunya bisa 5G ya, 2G, 3G, 4G, 5G bisa semuanya. Dan yang satu ini sudah support eSIM. Wi-Fi-nya udah Wi-Fi 7. Bluetooth-nya versi 5.4 dan untuk kodek Bluetooth-nya ada SBC, AAC, LDAC, LHDC, dan keluarga aptX juga bisa di sini. NFC tentunya ada. Lalu untuk port USB-C ini pakai USB 3.2 Gen 1. Jadi kecepatan transfer filenya itu jauh lebih kencang dibandingkan yang pakai USB 2.0 biasa. Nah, untuk display out via USB-C jelas bisa. Tinggal hubungkan saja ke monitor eksternal atau TV atau proyektor, itu bisa. Nanti tampilan layar di HP ini akan mirroring ke situ ya. Nah, untuk OS dia pakai ColorOS 16 berbasis Android 16. Nah, untuk update-nya Oppo menjanjikan 5 kali Android update, ya nggak salah, 5 kali Android update dan 6 tahun security update. Nah, lalu untuk iklan bagaimana? Sejauh kami pakai sih ya nggak ada sih iklannya ya. Kalaupun ada biasanya tuh penawaran dari app market dalam bentuk notifikasi aja. Tapi karena notifikasi ya mudah dong matiinnya ya. Nah, kalau bloatware itu memang ada, tapi sebagian besar juga mudah kok di uninstall. Jadi bukan masalah lah di sini. Nah, untuk animasi di ColorOS ini tuh terasa mulus ya. Mau dipakai buat swipe rasanya udah enak banget. Kemudian untuk fitur AI, nah di sini ada banyak di sini ya. Ada AI Search, AI Writer, AI Translate, AI Voice Scribe, AI Recorder, dan lain-lain. Di galeri bawaannya juga ada banyak fitur AI yang tergabung dalam AI Editor. Di sini ada AI Recompose, AI Eraser, AI Relight, AI Perfect Shot, dan lain-lain. Tapi yang tadi itu nggak baru, udah ada di smartphone Oppo yang lain juga. Untuk fitur AI yang baru, di sini ada AI Mindspace. Singkatnya, AI Mindspace ini semacam ruang khusus untuk menyimpan segala informasi dari objek yang muncul di layar kita, entah itu artikel, foto, dan lain-lain. Cara pakainya cukup usap 3 jari ke atas atau tekan tombol snap key, dan apapun yang ada di layar saat itu akan dibuat rangkumannya serta disimpan dan dikelompokkan otomatis ke dalam AI Mindspace supaya nanti gampang untuk dicari lagi. Dan menariknya, ini bisa dihubungkan ke Gemini. Contohnya gini nih, misalnya kita lagi mau bikin itinerary untuk jalan-jalan ke Bali. Nah, kita bisa tuh
simpan banyak-banyak referensi tempat wisata yang ada di Bali ke dalam AI Mindspace. Jadi itu bisa artikel, foto, dan lain-lain ya. Habis itu kita bisa minta Gemini untuk membuat itinerary lengkap berdasarkan semua konten yang kita simpan dalam AI Mindspace tadi. Hasilnya langsung dibuatin tuh itinerary lengkap berdasarkan tempat yang udah kita simpan dalam AI Mindspace. Praktis kan? Nggak perlu susun sendiri dari nol. Oke, kita masuk dalam pengujian performa. Kita mulai dengan benchmarking dulu ya. Di setting baterai, by default mode performance-nya ada di balance. Nah, untuk mendapatkan skor yang maksimal, kita atur modenya ke high performance mode. Kita lihat dulu nih, Antutu 10 tanpa kipas dapat 2,6 juta. Lalu Antutu 10 dengan kipas dapat 2,9 juta. Antutu 11 tanpa kipas 3,4 juta, dan kalau pakai kipas jadi 3,5 juta. Nah, untuk Geekbench 6 tanpa kipas, single core 2615 dengan multicore di 8434. Sementara kalau dengan kipas, single core di 3223 dan multicore di 9338. Lanjut untuk 3D Mark Slingshot Extreme Unlimited tanpa kipas, graphics score di 42717. Kalau dengan dikipasin, graphics score jadi 43224. Untuk 3D Mark Solar B, ini yang ray tracing itu ya, tanpa dikipasin dapat 54,01 fps. Sementara kalau dikipasin jadi 54,08 fps. Ini nggak jauh beda sih di sini. Lalu untuk 3D Mark Wildlife Stress Test. Nah, ini baru kita tes nih ya kestabilannya ya. Tanpa kipas, base score-nya di 13.115 dengan lowest score di 11.844. Stability-nya 90,3%. Ini udah lumayan tinggi ya. Lalu kalau kita kipasin, base score jadi 13.121 dengan lowest score di 13.028. Stability-nya bisa nyampe 99,3%. Ini stabil banget. Bahkan nggak pakai kipas pendingin pun tadi itu udah tergolong stabil untuk flagship dengan performa yang tinggi seperti ini. Biasanya kalau performanya udah tinggi-tinggi kayak gini tuh ya, dapat 70% aja udah syukur ya. Ini 90-an terus loh. Lanjut untuk GFX Bench, 1080p Car Chase Offscreen dapat 169 fps. Lalu untuk 1080p Aztec Ruins Offscreen pakai Vulkan dapat 325 fps. Ya, jadi dari pengujian sintetis, performa yang diberikan terlihat ini kencang banget di sini ya. Kalau gitu sekarang langsung kita lihat performa gamingnya bagaimana. Nah, di sini agar mendapatkan performa maksimal, kami menggunakan mode baterai di High Performance Mode ditambah dengan mengaktifkan Pro Gamer Mode di overlay game tools yang satu ini. Kita mulai dari Subway Surfers dulu ya. Kita coba dengan refresh rate auto dulu. Nah, saat game diluncurkan, refresh rate layar langsung turun ke 60 Hz. Jadi gamenya nyangkut di 60 fps. Sekarang kita coba kalau kita pakai setting refresh rate-nya di high ya. Nah, di sini layarnya bisa jalan di 120 Hz dan gamenya langsung jalan 120 fps. Mulus dan lancar. Lanjut untuk Real Racing 3. Di sini ternyata terjadi hal yang sama dengan Subway Surfers tadi ya. Refresh rate-nya masih nyangkut di 60 Hz. Jadi ya gamenya nyangkut 60 fps juga. Nah, kalau kita mau main di 120 fps, kita harus setting manual refresh rate-nya lagi ke high supaya layarnya bisa jalan di 120 Hz dan gamenya jalan di 120 fps. Lanjut untuk Mobile Legends. Setting grafis di sini udah kebuka sampai mentok kanan ya. Sementara setting refresh rate terbuka sampai ultra alias 120 Hz. Nah, saat dicoba, game ini bisa jalan dengan lancar di 120 fps tanpa ada masalah. Ini ternyata masih keentengan ya kalau kita mau main Mobile Legends doang di sini. Lanjut untuk PUBG Mobile, setting terbuka itu udah seperti smartphone flagship atau smartphone khusus gaming di sini. Ada Smooth Ultra Extreme 120 fps, ada HDR Extreme 60 fps dan ada Ultra HD Ultra di 40 fps. Tapi ya kalau game kompetitif kita jalannya di 120 fps dong ya. Sayangnya saat dicoba refresh rate layarnya itu nyangkut di 90 Hz untuk setting seperti ini. Mau di setting manual ke 120 Hz pun layarnya tetap aja mentok di 90 Hz saat jalanin game ini. Jadi pada akhirnya ya frame rate-nya maksimum di 90 fps ya. Tapi ini 90 fps yang lancar, 90 fps terus-menerus, nggak ada masalah. Ya ini masalah kecil lah untuk masalah refresh rate ini ya. Mungkin butuh update software dikit aja. Nah, lalu untuk gyro aiming bagaimana? Nah, di sini aman ya, nggak ada masalah karena dia pakai sensor gyroscope yang hardware tentunya. Oke, sekarang kita lihat Wuthering Wave. Setting graphic quality di high dan semua setting rata kanan, frame rate di 60 fps. Jadi kita pakai setting maksimal di sini. Kalau dipakai untuk jalan-jalan atau battle, frame rate itu nempel sama 60 fps. Sesekali emang bisa turun di kisaran 46 sampai 50 fps, tapi ini jarang ya, bukan yang sering terus
terus-terusan ya. Pokoknya ini yang jelas udah mantap banget kalau kita mau mainkan game Wuthering Waves. Lanjut untuk Genshin Impact. Langsung aja ya settingnya highest 60 fps. Dan untuk smartphone sekencang ini preset settingnya itu udah langsung highest. Nah untuk smartphone sekencang ini dengan setting seperti tadi visual efeknya langsung jadi high juga ya. Nah untuk skenario pengujian seperti biasa untuk traveling setengah jam kita coba tanpa kipas dulu. Hasilnya adalah rata 60 fps. Kita juga coba battle lawan boss yang ada di region Natlan ya. Hasilnya juga rata 60 fps, nggak ada masalah. Tanpa kipas pendingin aja hasilnya udah sangat stabil. Ini udah mantap banget ya. Ya udahlah ya, nggak usah ditambahin kipas juga, rankingnya udah langsung S+, udah mentok rata kanan. Dimensity 9400 aja udah bisa ngelibas Genshin Impact dengan mudah, apalagi ini 9500 ya. Semoga aja dalam waktu dekat Genshin Impact ngasih opsi lah ya 90 sampai 120 fps mungkin. Atau mungkin mau ngidupin ray tracing supaya lebih menantang buat HP-HP seperti ini. Oke, sekarang kita cek dulu tadi suhunya seperti apa ya. Nah, di layar itu suhu paling panasnya hanya di 41 sampai 42 derajat Celcius. Sementara di bodi belakangan juga sama di 41 sampai 42 derajat Celcius. Suhu segini sih masih terbilang hangat-hangat aja. Ini belum sampai di level yang kepanasan dan penyebaran suhunya juga terbilang sangat merata di seluruh sisi bodinya. Tapi ya kalau kalian mau HP yang kelas flagship ini lebih awet ya sebaiknya sih memang kalau main game berat kayak gini tetap dikipasin, kan lebih enak jadinya. Oke, sekarang kita lanjut ke pengujian kamera. Oke, di tangan saya kali ini sudah ada Oppo Find X9 Pro. Nah, langsung aja kita lihat kemampuan kameranya seperti apa. Pengujian kali ini kita akan bareng Noval. Jadi sampel-sampelnya banyak diambil dan dibantu sama tim tester juga sekarang ya. Jadi kita udah ada tim tester terpisah, tapi untuk pembahasan kali ini kita analisis bareng, kita diskusi bareng. Oke, kita langsung aja. Oh ya, suara yang lagi kalian dengar sekarang juga suara langsung dari mikrofonnya ya. Ini kita nggak pakai mikrofon eksternal, ini kita lagi mau tes kemampuan mikrofonnya seperti apa. Atau mikrofon dari Oppo Find X9 Pro. Nah, menariknya di sini juga ada fitur ini, Val ya. Apa namanya? Sound focus ya. Jadi di kiri atas ini ada tombol sound focus. Jadi harusnya noise-nya lebih teredam, suara vokal kita akan lebih jelas. Menurut kalian gimana? Kedengaran nggak bedanya? Sekarang kita lanjut bahas kamera selfie-nya. Dari segi kualitas gambar, kamera selfie-nya ini udah keren ya. Detailnya sangat tinggi dengan ketajaman yang pas. Skin tone juga cukup mendekati warna aslinya. Dynamic range tergolong standar. Di pencahayaan yang area gelap dan terangnya cukup kontras seperti ini, area highlight-nya terlihat overexpose ya. Bisa dilihat dari kubah masjidnya yang agak overexpose di kondisi seperti ini. Dan ini berlaku di 30 fps maupun di 60 fps juga. Tapi kalau di kondisi pencahayaan yang oke, hasilnya aman kok. Di sini ada fitur Dolby Vision HDR untuk meningkatkan dynamic range videonya. Kalau pakai fitur ini, dynamic range videonya memang makin baik sih. Tapi sayangnya fitur ini ada syarat dan ketentuannya, di mana hasil videonya hanya bisa diputar dengan optimal di device yang support playback Dolby Vision aja. Kalau device-nya nggak support, dynamic range atau bahkan warnanya tuh bisa kelihatan berantakan. Jadi SKB-nya lumayan banyak nih kalau mau play video di device lain. Kalau nggak mau repot, menurut kami mending dimatiin aja sekalian dari awal. Kalau urusan stabilizer, menurut kami ini masih ada kedut-kedutnya gitu ya saat dibawa jalan seperti ini. Kami sudah coba di 4K 30 dan 4K 60, hasilnya mirip-mirip aja. Untuk saat ini menurut kami belum tergolong rapi sih stabilizernya. Semoga bisa ditingkatkan lewat software update. Untungnya untuk kamera lain aman ya. Untuk peningkatan yang signifikan di kamera selfie-nya tuh ada di kemampuan autofokusnya. Akhirnya kamera selfie-nya ini autofokus sekarang. Dari dulu kan selfie-nya fix fokus ya. Autofokus di selfie ini harusnya udah jadi standar smartphone flagship lah. Supaya kalau lagi mau presentasi seperti ini, kita bisa menunjukkan objek ke dekat kamera. Objeknya jadi bisa lebih jelas dan untuk kecepatan fokusnya sendiri menurut kami sudah cukup cepat. Sekarang kita lanjut ke kamera utamanya. Dari segi detail sih ini udah mantep banget lah. Skin tone juga nggak ada masalah, masih cenderung mirip dengan warna aslinya. Dynamic range juga aman, di kondisi pencahayaan yang sulit, sisi gelap terang dapat diseimbangkan dengan baik, bahkan tanpa menyalakan fitur Dolby Vision-nya. Mau di 30 fps, 60 fps, atau 120 fps sekalipun, hasilnya tetap aman, nggak ada masalah. Urusan stabilizer juga udah aman, videonya terlihat rapi saat dibawa jalan seperti ini. Tidak terasa jitter seperti di kamera selfie-nya tadi kan? Sayangnya saat video ini dibuat, kameranya ini masih belum ada resolusi 8K untuk perekaman videonya. Seharusnya ini bukan keterbatasan sensor ataupun SoC-nya, tapi memang sebuah keputusan yang diambil oleh tim software Oppo. Untuk flagship Android, 8K itu sudah mulai mainstream sih sebetulnya. Sepertinya Oppo nunggu si Bro-nya mulai 8K duluan deh. Soalnya kan Bro-nya juga belum 8K. Tapi apakah 8K memang sepenting itu? Jujur kalau dari tim kami berpendapat seperti ini. 8K penting untuk meningkatkan perkembangan teknologi. Dulu 4K pas awal-awal muncul juga nggak semua pakai kan? Sekarang gimana? Udah tergolong mainstream kan? Tapi untuk penggunaan sehari-hari, 8K di tahun 2025 ini bagi kami belum terlalu mainstream sih untuk konten. Terutama di sosial media. Kalian yang nonton aja kami yakin banyak kan yang masih nonton di bawah 1080p. Ayo ngaku.
4K selama bisa beres di semua kamera lebih penting sih menurut kami. Lagi pula sekarang kan udah ada update 4K 120 fps nih, sesuai harapan kami di tahun lalu. Jadi belum bisa 8K masih belum jadi hal yang perlu diprotes-protes amat lah. Lanjut lagi ke kamera ultrawide-nya. Kualitas gambarnya mantep, detailnya oke, dynamic range juga oke, meski belum sehebat kamera utamanya. Kalau di ultrawide-nya bagian gelapnya menurut kami masih kurang terangkat sedikit. Tapi di pencahayaan yang lebih oke, gambarnya sih bagus-bagus saja. Stabilizernya juga aman, di resolusi berapapun hasilnya bisa stabil dan stabilizernya tergolong rapi di sini. Kamera ultrawide-nya juga bisa autofocus ya. Ini seperti fitur wajib untuk smartphone flagship di kelas seperti ini. Jarak fokusnya pun super deket, jadi bisa untuk keperluan makro juga. Sekarang kita ke kamera telefotonya. Ini adalah kamera paling spesial di smartphone ini, karena sudah upgrade jadi 200 megapiksel. Ini adalah kamera tele 3 kali optical zoom dengan focal length di 70 mm. Kualitasnya sendiri udah mantep banget, detailnya tinggi dan bokeh naturalnya itu loh. Keren banget. Urusan dynamic range ini aman, sisi gelap dan terang bisa diseimbangkan dengan baik meski tanpa Dolby Vision. Ini berlaku untuk seluruh resolusi termasuk 4K 120 fps-nya. Kalau dari segi stabilizer memang belum yang stabil-stabil banget, tapi ini wajar untuk kamera telefoto. Yang menarik kamera telenya ini punya jarak fokus yang sangat dekat ya, jadi bisa dipakai untuk keperluan makro juga. Sekarang kita bahas pengalaman multi kameranya. Untuk pengalaman multi kameranya ini udah asik banget sih. Bisa kelihatan ya kalau perpindahan antar kameranya sudah sangat smooth. Bahkan ini salah satu yang paling smooth untuk smartphone Android menurut kami. Biasanya kan yang sering kami temukan itu transisinya bukannya nggak mulus, tapi kecepatan animasinya. Kalau di Oppo ini menurut kami sudah selevel iPhone yang digadang-gadang sama netizen sebagai transisi kamera paling mulus. Untuk pindah kamera seperti ini bisa sampai resolusi 4K 60 fps dan bisa untuk semua kameranya. Mau kamera utama, ultrawide, tele, dan selfie-nya juga. Nice. Sekarang kita coba di low light. Kamera selfie-nya seperti ini. Di 4K 30 fps videonya masih bisa cukup terang. Detailnya juga masih cukup terjaga dan noise juga cukup bersih. Sayangnya kalau di 4K 60 fps videonya jadi lebih gelap ya. Kalau untuk stabilizernya belum tergolong rapi. Di 4K 30 fps masih ada jitternya seperti ini. Kalau di 4K 60 fps jitternya lebih minim sedikit sih. Tapi ya videonya jadi lebih gelap aja. Untuk autofocus saat low light aman, di sini masih terhitung cepat. Jadi sekarang kita lanjut aja ke kamera utamanya. Hasilnya keren banget, meski di kondisi low light seperti ini. Detailnya tinggi, gambar juga bersih dari noise. Sayangnya kami menemukan ada inkonsistensi pada warna video di kamera utamanya ini. Berikut adalah contoh kamera utama 4K 30 versus 4K 60. Masih mirip ya. Dan berikut ini adalah contoh kamera utama 4K 30 versus 4K 120. Nah, aneh nih. Menurut kami, di 4K 120-nya ini, warna kulit dan jaketnya ini malah lebih mendekati warna aslinya. Di 4K 30 dan 4K 60 cenderung pucat dan ada green hue gitu di skin tone. Sebagai perbandingan lagi, ini adalah contoh kamera utama 4K 30 versus kamera telefoto 4K 30. Kelihatan kan bedanya? Nah, kalau yang ini adalah kamera utama 4K 120 versus kamera telefoto 4K 30. Nah, kalau kayak gini cenderung mirip kan warnanya. Kalau yang ini adalah contoh kamera utama 4K 30 versus kamera ultrawide 4K 30. Kalau ultrawide-nya ini menurut kami seperti di tengah-tengah, lebih terasa netral aja. Kalau semua kamera dan semua mode hasil warnanya mirip, kami anggap itu karakter warna yang memang ingin dicapai oleh Oppo. Tapi karena ini belang-belang, kami rasa ini hal yang perlu diperbaiki lewat software update. Untuk stabilizer, kalau kita merekam di 4K 30 fps, jitternya masih terasa sedikit. Kalau mau lebih minim jitter, kita bisa pakai 4K 60 fps atau 4K 120 fps kalian. Karena videonya tetap terang meski pakai frame rate yang tinggi. Terkait autofocus saat low light, sayangnya ini belum terhitung yang cepat ya, apalagi untuk smartphone kelas flagship. Butuh beberapa detik untuk fokusnya bisa berpindah-pindah ke objek lain. Semoga kedepannya ini bisa diperbaiki oleh Oppo lah. Sekarang kita pindah ke kamera ultrawide-nya. Untuk kamera ultrawide masih terhitung oke juga lah di kondisi low light. Di 4K 30 fps, videonya masih bisa cukup terang, noise-nya minim, detailnya juga masih oke. Di 4K 60 fps, videonya jadi agak gelap, tapi kualitas gambar tergolong bersih sih, dan detail juga masih bisa terjaga. Kalau dibawa jalan kayak gini, di 4K 30 fps, jitter stabilizernya masih terasa ya. Sementara di 4K 60 fps, menurut kami bisa sedikit lebih rapi, tapi gambarnya jadi lebih gelap. Sekarang kita lihat telefotonya. Untuk kamera tele saat low light, kualitasnya masih terhitung oke juga ya. Detailnya tetap terjaga, dan noise terbilang minim. Hebatnya lagi, videonya tetap terang, meski di resolusi 4K 60 fps. Tapi kalau di 4K 120 fps sih videonya jadi gelap banget ya. Ini masih wajar lah. Ingat, ini telefoto, bukan kamera utama. Untuk jitter stabilizer masih terasa ya, tapi untuk kamera telefoto di kondisi low light seperti ini masih kami anggap wajar. Oh iya, di sini kami belum nemu opsi on off untuk auto switch kameranya. Tapi menariknya kamera telenya ini konsisten ya, nggak tiba-tiba berubah jadi kamera utama yang di crop gitu. Kamera telenya tetap bisa aktif meski kondisinya gelap gulita sekalipun. Sekarang kita lihat hasil foto-fotonya. Untuk kami ini hasilnya sudah luar biasa ya. Detailnya tinggi dan tinggal point and shoot aja langsung beres lah pokoknya. Mau kamera selfie, kamera ultrawide,
kamera utama sampai telefotonya, hasilnya udah mantep banget lah. Tapi yang jadi favorit kami sih kamera telefotonya ya. Mau dipakai foto-foto untuk jarak dekat seperti ini, bisa banget. Atau dipakai untuk portrait mode juga asik nih. Tinggal point and shoot aja, hasilnya tuh langsung terasa dramatis. Zoom digital 6 kalinya juga masih oke banget kok. Mungkin ini karena kamera telenya sudah 200 megapiksel. Zoom sampai 10 kali pun menurut kami masih nggak masalah. Jadi meskipun sekarang kamera telenya cuma 1, tapi sudah bisa mengkompensasi 6 kali optical zoom versi sebelumnya lah. Sekarang kita bahas fitur ekstranya. Untuk fitur ekstra kita udah cobain beberapa. Yang pertama itu kita cobain fitur Hasselblad Teleconverter. Untuk pakai mode ini kita perlu memasang Hasselblad Teleconverter kitnya terlebih dahulu ya. Di mode ini zoom 10 kalinya itu jadi optikal berkat lensa zoom tambahannya. Hasilnya memang jadi lebih baik ya ketimbang pakai digital zoom 10 kali kamera tele bawaannya. Jadi ini cocok untuk mengambil foto atau video dengan jarak yang lebih jauh. 6 kali zoom menurut kami kamera tele bawaannya masih mencukupi. Tapi kalau udah lebih dari 10 kali, Teleconverter kit ini bakal lebih oke hasilnya. Terutama kalau kita ngomongin video ya. Catatannya, tangan kita harus sangat stabil kalau mau ngambil gambar dengan lensa tambahannya ini. Atau mungkin pakai tripod aja sekalian. Karena getaran sekecil apapun akan sangat terasa kalau sudah zoom 10 kali atau di atasnya. Selain itu kita juga harus perhatikan, kalau sedang pakai Teleconverter kit kan kita butuh cover lensa khususnya. Nah, cover lensanya ini akan menutupi kamera utama dan ultrawide. Jadi kita harus lepas cover lensa Teleconverter kitnya dulu kalau mau gonta-ganti ke kamera utama atau kamera ultrawide. Berikutnya fitur portrait video. Ini bisa untuk kamera utama dan kamera telenya juga. Resolusi maksimalnya sampai 4K 30 fps aja nih untuk saat ini. Sedikit berharap ini bisa jalani 4K 60 fps juga, karena seharusnya Dimensity 9500 sudah bisa ya pakai fitur 4K 60 fps untuk portrait video. Fitur berikutnya, quick button. Ini adalah tombol yang bisa kita gunakan untuk zoom in, zoom out, atau bahkan sebagai shutter juga bisa. Untuk pengalaman pakainya mulus lancar, catatan kecilnya adalah, quick button ini baru bisa kita pakai untuk orientasi horizontal aja. Saat mode vertikal belum bisa dipakai untuk zooming. Fitur berikutnya slow motion. Ini bisa jalan sampai 4K 120 fps dan bisa kita gunakan untuk kamera utama dan kamera telenya juga. Hasilnya cukup smooth dengan kualitas gambar yang oke. Sementara kalau butuh 240 fps bisa pakai resolusi 1080p dan hasilnya sendiri masih tergolong bagus lah. Berikutnya fitur dual view video. Dengan fitur ini kita bisa merekam menggunakan kamera selfie dan kamera utamanya sekaligus. Sayangnya kita belum bisa pakai kombinasi kamera yang lain, baru kombinasi kamera selfie dan kamera utamanya aja. Berikutnya mode Pro. Untuk fotografi, mode Pro ini bisa kita akses lewat fitur Master. Ini bisa kita gunakan untuk kamera utama, ultrawide, dan juga telefotonya. Sementara untuk mode Pro di video, bisa diakses lewat fitur Pro Video. Ini juga bisa untuk kamera utama, ultrawide, juga telefotonya. Fitur lock juga tersedia kalau kalian mau color grading sendiri. Dan akhirnya perbaikan yang kami nanti-nantikan, mode Pro di video ini akhirnya mendukung rasio 16:9. Jadi kita nggak dipaksa pakai rasio 21:9 lagi. Untuk pengaturan ISO dan shutter speed-nya seperti ini ya. Oke, meskipun kamera smartphone ini sudah sangat keren, menurut kami masih ada beberapa hal yang sekiranya perlu ditingkatkan lagi. Yang pertama, dynamic range di video, terutama untuk kamera selfie. Menurut kami ini masih perlu ditingkatkan lagi. Mode Dolby Vision HDR-nya juga masih banyak SKB-nya. Lalu stabilizer selfie-nya belum tergolong rapi, autofokusnya belum optimal saat low light, masih agak lambat. Semoga ini juga bisa segera diperbaiki. Lalu konsistensi warna kamera utamanya di kondisi low light masih perlu ditingkatkan. Overall kameranya Oppo Find X9 Pro ini keren kok. Sangat bisa bersaing dengan flagship-flagship yang ada sekarang. Masalah yang kami sebutkan tadi udah level yang harus kami cari-cari dulu baru ketemu. Mayoritas pengguna kami rasa akan puas-puas aja dengan kameranya. Pengalaman point and shoot-nya mantap. Untuk kalian yang butuh fitur ekstra di sini juga berlimpah. Overall kameranya luar biasa lah menurut kami. Nggak sempurna tapi sudah berhasil membuat kami terkesan. Sekian pengujian kameranya Oppo Find X9 Pro. Kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Nah, sekarang kita tes daya tahan baterainya yuk. Untuk YouTube Local Video Playback 1080p, baterainya bisa bertahan, bukan 24 jam. Ini HP yang menyusahkan kami. Dia bisa bertahan 34 jam 37 menit sebelum baterainya habis. Awet banget. Lalu untuk YouTube streaming 1080p selama 1 jam, bukan 30 menit. Baterai berkurang 3% ya. Lalu untuk mainan TikTok, swipe selama 1 jam, bukan 30 menit. Baterai berkurang hanya 3%. Main Genshin Impact 30 menit, highest 60 fps, baterai berkurang hanya di 9% saja. Ini kelihatan ya, mau dipakai buat video playback, streaming video, main game, nggak masalah. Baterainya irit. Good job Oppo. Sekarang kita coba chargingnya dengan charger Superbook 80 watt ya. Untuk mencapai 50% butuh waktu 34 menit. Untuk dari kosong sampai penuh butuh waktu 1 jam 22 menit. Jangan protes dulu. Kalian harus ingat, baterainya 7500 mAh. Jadi untuk ngecas dari kosong sampai penuh di 1 jam 22 menit itu udah tergolong kencang. Dan ada kemungkinan kalian akan sangat jarang menemukan HP ini kehabisan baterai.
ya. Lanjut untuk pujian ekstra lagi yang lainnya. Netflix ini sudah Widevine L1, support streaming sampai Full HD dan dukungan untuk HDR10, Dolby Vision serta AV1 udah ada di sini. Untuk YouTube streaming sampai 4K 60 fps dan udah support HDR juga. Streamingnya juga mulus ya, nggak ada patah-patahnya di sini. Wi-Fi sharing bisa atau nggak? Bisa, tinggal nyalain hotspot saat dia terhubung ke Wi-Fi ya. Lalu untuk haptic feedback, smartphone ini udah pakai X-axis haptic motor yang menghasilkan sensasi haptik kelas flagship. Dipakai untuk ngetik, untuk navigasi, untuk kamera, haptiknya terasa empuk, presisi, dan nyaman. Oke, tadi kita bilang bahwa ada juga Oppo Find X9 ya. Nah, memang itu juga hadir ke Indonesia. Ini adalah Find X9 versi standar. Desainnya mirip dengan varian Pro, tapi ukurannya lebih ringkas. Layar itu hanya 6,59 inci. AMOLED 120Hz lengkap dengan 3D ultrasonic fingerprint scanner juga. Walaupun lebih ringkas, baterainya tetap besar. Ini 7025 mAh dan dukungan chargingnya juga di Superbook 80 watt. SoC-nya juga pakai Dimensity 9500, mirip seperti varian Pro. Jadi performanya juga nggak bercanda nih. Tapi kalau setup kameranya ini agak beda. Kamera selfie-nya 32 megapiksel, kamera utama ultrawide dan telefotonya itu sama-sama di 50 megapiksel. Untuk varian RAM dan storage-nya ada yang 12256 dan 16512. Intinya ini bisa jadi opsi yang menarik dan lebih terjangkau dibandingkan varian Pro yang kita uji dari tadi. Oke, sekarang kita balik lagi ke varian Pro. Tentunya kalian mau tahu harganya. Oppo Find X9 Pro ini hanya hadir dalam satu varian RAM storage ya, yang 16512. Dan ini dijual dengan harga kisaran 19.999.000. Nah, untuk Find X9 yang versi standar hadir dengan dua varian storage. Ada yang 12256 dengan harga 14.999.000 dan ada yang 16512 dengan harga 16.999.000. Sementara untuk Hasselblad Teleconverter Kit itu dijual dengan harga 3.699.000. Untuk info selengkapnya silakan langsung aja cek di kolom deskripsi. Kita langsung masuk dalam hal yang perlu diperhatikan. Pertama, masih ada beberapa keterbatasan atau ya syarat dan ketentuan berlaku ya saat kita menggunakan kameranya. Kemudian untuk bloatware itu ada ya, tapi ya bisa di-uninstall lah sebetulnya ya. Kemudian kalau kalian berencana beli teleconverter kitnya itu ada catatan. Mounting kamera ini akan menutup kamera utama dan kamera ultrawide-nya. Jadi kalau kita pasang mountingnya, kita hanya bisa pakai kamera tele yang 3 kali zoomnya ini aja ya. Ya tentunya ditambahin sama telekonverternya jadi lebih panjang. Tapi ya cuman satu kamera itu doang yang bisa dipakai. Nah kalau kita mau pakai kamera lainnya, kita harus copot bersamaan dengan cover kameranya. Jadi dudukannya harus dicopot. Gak bisa nyopot hanya lensa tele tambahannya aja. Ini membuat pengalaman pakainya jadi agak kurang praktis aja menurut kami ya. Kemudian, kami belum merasa ada yang luar biasa spesial di smartphone ini sampai sulit dikalahkan oleh smartphone flagship lain. Mungkin dengan pengecualian baterainya sih ya. Ya harus diakui, semua yang ada di smartphone ini sudah sangat-sangat baik untuk semua aspek, terutama untuk baterainya. Hanya saja menurut kami Oppo masih butuh sesuatu yang membuatnya punya ciri khas dan keunggulan yang lebih lagi ketimbang flagship yang lain. Mungkin supaya lebih berkarakter lah gitu ya. Nah, lanjut untuk poin menariknya. Pertama, kualitas kameranya ini udah kelas atas. Lalu, teleconverter kitnya ini juga sudah tersedia ya kalau memang dibutuhkan. Lalu SoC Dimensity 9500 ini kenceng banget. Performanya juga konsisten ya. RAM dan storage-nya untuk versi ini lega banget. Desainnya mewah banget. Kemudian layarnya pakai AMOLED 120Hz yang kualitas tampilnya udah asik di sini. Dan dia juga udah pakai 3D ultrasonic fingerprint scanner, responsif banget. Baterainya super besar. 7.500 mAh. Daya tahan baterainya udah mantep di sini ya. Bodinya juga sebetulnya tidak terlalu berat dan tebal walaupun baterainya 7.500. Lalu dia udah support charging 80 watt. Lumayan kencang isinya. Charger juga masih ada dalam boxnya kan. Lalu dia juga support wireless charging 50 watt. Punya triple IP rating, IP66, IP68 dan IP69. Update OS sudah 5 kali dengan 6 tahun security patch. Fitur AI-nya udah banyak di sini. Speakernya udah stereo, punya 4 mikrofon, support eSIM juga ya, pakai port USB-C 3.2 Gen 1 pula di sini. Jadi dia support display output. Lalu dia punya Snap Key yang fungsinya bisa kita custom dan ada quick button juga yang bisa jadi slider zoom kamera. Dan terakhir infrared blaster juga ada di sini. Nah, jadi sebenarnya smartphone ini cocoknya buat siapa? Jelas yang satu ini cocok buat siapapun yang lagi nyari smartphone kelas flagship. Performanya nggak usah diragukan lagi. Mau diajak multitasking atau main game berat juga nggak ada masalah. Kameranya juga khas flagship, cocok dipakai di segala kondisi. Desainnya
keren dan premium. Fiturnya juga berlimpah, fitur AI juga banyak, baterainya besar pula, awet ya. Bahkan untuk kelas flagship ini adalah yang baterainya paling awet ya dalam pengujian kami untuk saat video ini ditayangkan. Jadi untuk kelas harga segini sih benar-benar sudah sesuai selera dan kebutuhan kalian aja. Jadi sesuaikan preferensi aja ya, suka desain bodinya, suka hasil foto dan videonya, atau mungkin suka dengan fitur spesifik pada UI-nya, atau mungkin kalian suka dengan after sales-nya ya. Ya, selama kalian paham akan hal tersebut ya tidak perlu merasa salah pilih. Karena ini adalah smartphone terbaik Oppo yang bisa kita dapatkan saat ini. Saya Dedi Irfan, Jakarta TV.